Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kelas 8C ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Selanjutnya Bapak absen dulu. Ersa Kamelia, Ada, Pak. Asira Agustina, Ada. Tuban Mustamim, Abdurrahman, nggak berangkat? Berangkat Pak. Izin mas. Izin. Ada suratnya nggak mas? Suratnya menyusul Pak. Suratnya. Alhamdulillah kita belajar bersama lagi setelah liburan semester ya. Jadi kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi pertama pada semester ganjil kali ini. Setelah kalian menjalankan liburan, kalian pada liburan kemana nih selama liburan semester? Kalian Pak. Nonton bola. Yang bagus mana? Bis Pak. Jerman. Basri kemana liburan? Luar biasa. Timnya kalah. Luar biasa. Oke, pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Ada yang tahu Al-Quran itu apa? Kalamullah. Ada lagi? Domain hidup. Apa lagi? Obat ya. Jadi istimewaan Al-Quran. Jadi pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang sejarah Al-Quran. Sejarah. Yang kedua kita akan membahas tentang pengertian. Ketiga kita akan membahas tentang kebenaran Al-Quran. Keempat, isi pokok kandungan dalam Al-Quran. Kelima, keistimewaan Al-Quran itu sendiri. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang hikmah diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran. Sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Yang waktu kurang lebih 23 tahun. Ya. Jadi proses turunnya Al-Quran itu ada dua tahap. Yang pertama yaitu ketika Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia atau Baitul Izzah, atau dalam bentuk satu Al-Quran penuh jumlatan tufatan wahidan. Jadi pertama diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia atau Baitul Izzah ya namanya. Itu yang biasa kita laksanakan atau kita rayakan sebagai Lailatul Qadar ya. Kita bisa pahami bersama ya. Maaf. Dan Lailatul Qadar itu mengapa inna anzalna inna. Sebenarnya kan panjang membuktikan bahwa Al-Quran itu sangat istimewa sekali. Nah, yang kedua itu periode kedua itu diturunkannya dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Turun wahyu yang pertama. Apa yang pertama? Ayat 1 sampai 5. Nah itu yang biasa kita peringati sebagai malam nuzulul Quran, tanggal 17 Ramadan, hari Jumat itu diturunkannya surat Al-Quran yang pertama. Bisa membedakan ya, periode pertama turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Itu yang dinamakan nuzul malam Lailatul Qadar.
Terus yang kedua itu periode turunnya Al-Quran. Ulama sepakat ada dua, yaitu pertama sebelum hijrah disebut Makkiyah, dan setelah hijrah yang namanya Madaniyah. Harus bisa mengartikannya sebelum hijrah dan sesudah. Jangan mengartikan yang turun di kota Mekah, yang turun di kota Madinah Makkiyah disebut. Karena turun di Mekah itu jangan karena kurang tepat, karena setelah Nabi hijrah itu ada peristiwa Fathul Mekah. Fathul Mekah itu ada turunnya ayat Al-Quran, tapi ayat Al-Quran itu kategori surat Madaniyah walaupun turunnya di Mekah pada saat Fathul Mekah. Oke, selanjutnya Mas. Nah, pengertian, coba Mas Bagus kamera HP sibuk dengan dunia sendiri nih. Baca Mas Bagus. Pak, pengertian dan hakikat Al-Quran. Al-Quran bahasa berasal dari kata qara'a yang Qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Adapun istilah Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Istilah yang tadi qara'a yang itu Qur'anan, jadi bentuk jamak dari kata benda atau masdar dari kata kerja. Ya. Al-Quran punya nama yang cukup banyak sebenarnya. Al-Quran ada Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Zikr, Al-Huda, An-Nur, dan Al-Bayyinah. Lanjut. Nah, bukti tentang kebenaran Al-Quran. Mas Saifuddin, baca Mas. Ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 48 ini menunjukkan adanya bukti kebenaran Al-Quran yang dipermukakan dengan tantangan yang sifatnya bertahap. Ya. Ayat Al-Maidah ayat 48, ada yang tahu bunyinya. Kebenaran Al-Quran. Wa anzalna ilaikal kitab bil haqqi wa anzalna, dan kami telah turunkan Al-Quran ilaika kepada kamu kitab bil haqqi, kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Itu sudah diterangkan dalam surat Al-Maidah. Jin saja mengakui kebenaran ayat Al-Quran, sudah diterangkan dalam surat Al-Jin ayat 1 sampai 2. Bisa dibaca nanti setelah di rumah ya. Selanjutnya pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq muncul beberapa orang murtad dan mengaku sebagai nabi. Mereka mencoba membuat tandingan terhadap Al-Quran. Tapi tandingan yang mereka buat tidak ada nilainya sama sekali, karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah. Ada yang ingat atau yang hafal? Mas Fahmi apa Mas? Kayaknya biasa dengar deh. Bunyinya kurang lebihnya wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'alaika kitaba. Oh, lupa. Kalau in kuntum fi raibin mimma nazzalna. Nah, nanti kita bisa membedakan kalau pas surat Lailatul Qadar inna anzalna pakai anzalna. Nah, kalau ini pakai nazzalna, ini bisa membedakan. Anzalna itu bisa merujuk ke seluruh Al-Quran, tapi kalau nazzalna itu bisa hanya satu ayat surat. Ya, seperti itu. Next Mas. Isi pokok kandungan Al-Quran itu ada akidah, ibadah, muamalah, akhlakul karimah, tarikh, dan syariat. Mas Fahmi, baca. Isi pokok kandungan Al-Quran itu yang pertama ada akidah, yakni mengajarkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Kemudian yang kedua ada ibadah, yakni mengajarkan cara-cara ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ada muamalah, yakni mengajarkan hubungan antara manusia baik dalam keluarga, tetangga maupun masyarakat. Yang keempat ada akhlakul karimah, yakni budi pekerti yang mulia, baik dengan anggota keluarga dan masyarakat secara luas maupun dengan Allah sebagai penciptanya. Yang kelima, tarikh, yakni menceritakan sejarah umat terdahulu untuk diambil pelajaran bagi umat sesudahnya. Kemudian yang terakhir ada syariat, yakni mengajarkan tentang peraturan perundang-undangan secara menyeluruh yang berkaitan dengan ibadah, akidah, dan muamalah. Nah, ini isi pokok kandungan. Kenapa akidah? Pertama biasanya ini akidah itu kita lihat kalau kategori surat Makkiyah. Kenapa? Karena ketika dulu sebelum penhijrahan biasanya kita Nabi Muhammad itu menyampaikan tauhid. Ya.
Itu mengapa? Biasanya ciri-cirinya yang gampang itu surat Makkiyah biasa ya ayyuhan nas, ya hai manusia. Kalau sudah hijrah biasanya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Biasanya kalau Madaniyah tentang ibadah, muamalah dan syariat, karena setelah kita mempelajari tentang tauhid, tentang keesaan Allah, kita mengimplementasikan. Nah, ketika hijrah turunlah ibadah, muamalah, akhlakul karimah dan syariat. Nah, keistimewaan Al-Quran dalam surat Al-Maidah ya, ayat 68 tadi sudah menjelaskan bahwa kedudukan Al-Quran terhadap kitab lain seperti menggunakan isi kitab sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, Injil. Al-Quran dikatakan sebagai penyempurna karena memiliki lebihan dari kitab sebelum Al-Quran itu tersendiri. Next. Nah, hikmah diturunkannya Al-Quran. Jadi kita merasakan sekali bahwa hikmah turunannya Al-Quran, bahwasanya sebelum Nabi Muhammad diutus, masyarakat Arab biasa disebut jahiliyah itu bobrok sekali ya, baik moral maupun perbuatan. Hikmah diturunkannya Al-Quran adalah untuk menuntut manusia ke jalan yang benar agar selamat di dunia maupun di akhirat. Next, Mas. Nah, ini Bapak ada sedikit permainan ya, ada permainan. Ini ada 4 kartu. Bapak sebut ini permainan kartu jodoh. Nah, ini ada 4 kartu jodoh. Nanti di sini ada 2 pertanyaan dan 2 jawaban. Nanti yang pertanyaan saya kasih ke laki-laki dan yang jawaban saya kasih ke perempuan. Nanti maju, nanti bacakan pertanyaannya, jawabannya menyesuaikan sesuai pertanyaan. Oke? Dapat dipahami? Pak, bisa Pak. Ya? Iya Pak. Mas Ketua, bantu Bapak. Sini. Di sini dulu. Nah, Masa Sofi yang ganteng sendiri. Ya. Ini murid yang sangat berbakti tapi harus dicontoh ini namanya ya. Khususnya yang cowok yang pakai biar dia ganteng. Nah, yang cewek Mbak Siska sama Mbak Esa. Maju. Oke, di situ Mbak. Nanti pertanyaannya baca dengan suara yang tegas, keras dan lantang. Oke, jawabannya juga ya. Mulai Mas Asmi menyesuaikan jawaban. Pertanyaannya yaitu apa isi pokok kandungan dalam Al-Quran? Akidah, ibadah, muamalah, akhlakul karimah, tarikh dan syariat. Ya. Mas Bagus bacakan. Apa pengertian dari Al-Quran? Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Oke, tepuk tangan untuk terima kasih dan kembali ke tempat. Luar biasa ya. Nanti beri nilai lebih. Udah hasil ya. Waktunya istirahat. Oh iya, nanti anak-anak bisa buka buku paketnya ya. Buku paketnya halaman 22. Nanti kerjakan pilihan ganda sama Isai ya. Minggu depan kita koreksi bersama-sama. Nanti Bapak masukkan nilai ke dalam nilai harian pertama ya. Tetap semangat. Intinya dari Bapak, apapun yang terjadi, hidup itu indah, hadapi dengan semangat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.